Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Hayati Lubis, guru BK SMP Negeri 2 Padang Sidimpuan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek layanan konseling individu secara luring di SMP Negeri 2 Padang Sidimpuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak, silakan masuk. Silakan duduk nak. Terima kasih Bu. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Raisa. Sebelum kesini apa pelajarannya? Pelajaran bahasa Inggris. Gimana dengan pelajaran bahasa Inggrisnya? Menyenangkan. Kalau boleh tahu, Raisa kesini atas kemauan sendiri apa karena ada yang menyuruhnya? Disuruh sama wali kelas. Raisa sudah pernah nggak mendapatkan layanan konseling di ruangan BK ini? Belum pernah. Belum tahu ya apa itu konseling? Belum. Nah, di sini Ibu jelaskan sama Raisa ya. Konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha membantu siswa yang sedang menghadapi masalah agar nanti bisa mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahannya atau bisa memecahkan masalahnya. Dan di dalam konseling itu ada juga dia yang namanya asas-asas, antara lain asas kerahasiaan, di mana nanti apapun yang kita bicarakan di dalam konseling ini sifatnya rahasia. Tidak ada orang lain yang tahu. Cuma Raisa aja nanti sama Ibu yang tahu apa permasalahan Raisa, dan tidak akan disebarluaskan kepada orang lain. Dan ada juga dia asas kesukarelaan, di mana nanti Ibu harapkan Raisa itu sukarela ya menyampaikan permasalahannya, bukan karena ada unsur paksaan dari Ibu. Yang seterusnya ada di asas keterbukaan. Ibu harapkan Raisa itu terbuka sama Ibu, jangan nanti yang baik-baiknya saja yang Raisa sampaikan sama Ibu, tapi kan ada yang jeleknya juga harus Raisa sampaikan biar mudah nanti kita mencari jalan solusinya. Dan ada juga di asas kegiatan. Di sini Ibu harapkan sama Raisa itu aktif mengikuti kegiatan kita ini mulai dari awal kegiatan sampai nanti akhir kegiatan. Sebagaimana yang kita harapkan, solusinya nanti dapat kita temukan di akhir konseling kita. Dan di dalam konseling ini, tujuan kita mengadakan konseling ini adalah agar Raisa itu nanti bisa memilih solusi yang terbaik sama Raisa itu apa, dan masalah Raisa bisa diselesaikan. Di dalam konseling ada yang namanya nak, kalau Ibu konselornya, kalau Raisa itu kan sebagai konselingnya. Jadi peran Ibu di sini membantu Raisa mencari jalan keluar dari permasalahan Raisa. Dan Raisa itu sebaiknya nanti aktif mengungkapkan permasalahan Raisa, apa-apa saja tadi faktor atau latar belakang sehingga masalah Raisa itu bisa muncul, dan serta nanti mengkaji beberapa solusi dari permasalahan Raisa. Ya Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini Bu. Tapi Bu, saya nggak mau kalau misalnya masalah saya diketahui oleh orang lain. Raisa nggak perlu khawatir nak ya, akan Ibu rahasiakan. Tadi kan ada juga kan Ibu sampaikan asas rahasia kan, ini bersifat rahasia. Dan Raisa nggak usah takut ya untuk
ungkapkan permasalahannya, karena ini tidak akan ibu ceritakan sama orang lain, dan Raisa nggak usah ragu untuk menceritakannya sama ibu apa permasalahan yang sebenarnya. Tadi kan Raisa sampaikan sama ibu, aku bu disuruh wali kelas datang ke ruangan BK. Kalau boleh tahu apa permasalahan Raisa? Saya sering terlambat datang ke sekolah. Menurut Raisa, apakah itu termasuk masalah sama Raisa? Termasuk. Kalau menurut Raisa itu termasuk masalah, berarti itu kan salah satu aturannya di sekolah kita kan, melanggar peraturan sekolah karena. Iya. Berarti mau nggak Raisa sama-sama kita cari jalan solusinya dari masalah Raisa ini? Mau bu, sangat membantu jika saya menemukan solusi. Sebelum ke konselnya kita sepakati dulu ya, kita mengadakan konseling ini sekitar 2 jam mata pelajaran atau 2 kali 40 menit. Gimana, setuju nggak Raisa? Setuju. Baiklah, kita akan mulai konselingnya. Coba dulu ceritakan sama ibu, apa penyebabnya Raisa itu sering terlambat datang ke sekolah. Begini bu, akhir-akhir ini saya sering bu terlambat bangun pagi. Kalau boleh tahu, apa penyebabnya Raisa itu sering terlambat bangun pagi? Karena lama bu tidur. Jam berapa rupanya Raisa tidur? Jam 11. Jam 11 malam. Iya. Apa yang menyebabkan Raisa itu tidurnya sampai jam 11 malam? Padahal kan besok kan kita sekolah. Atau mungkin ada pekerjaan Raisa selain belajar di malam hari? Enggak bu, biasanya sesudah belajar saya bermain handphone. Kira-kira apa kesibukan Raisa di handphone itu sampai jam 11 malam tidurnya? Enggak tentu bu, kadang bermain game, buka Facebook, nonton YouTube, sama buka WA, chatan sama teman. Yang seringnya apalah yang dimainkan di handphone itu? Bermain game. Apalah nama permainan gamenya? Mobile Legends. Pernah menang? Pernah. Apalah yang didapat Raisa? Dapatkan poin sama naik level. Menurut Raisa, apakah ini sudah termasuk kategori kecanduan atau sekedar hanya menghibur diri saja? Udah termasuk kecanduan. Kalau malam biasanya berapa jam main handphonenya? 2 jam, bu, kadang paling cepat 1 jam. Setiap malam apa memang Raisa tidurnya jam 11 malam setiap harinya? Enggak bu, kadang jam 10, cuman memang bu seringnya jam 11. Kejadian ini tahu nggak orang tua itu nak? Kadang tahu bu. Apa yang dibilang orang tua sama Raisa? Tidur cepat, besok sekolah. Jadi kalau tidurnya Raisa jam 11, jam berapa lah itu bangunnya? Jam setengah 7. Apa orang tua nggak ada bangunkan Raisa? Karena bu, orang tua kan habis subuh langsung pergi ke pajak bu. Ngapain orang tua di pajak? Berjualan. Jualannya? Mau pulangnya jam berapa biasa orang tua? Jam sore bu, mau maghrib. Mau maghrib. Kalau saudara yang lain ada yang nggak bangunkan Raisa? Enggak bu. Raisa kan punya handphone, kan bisa nak di handphone itu kita buat alarmnya. Kadang bu dibuatnya, cuman kadang kan kalau udah hidup alarmnya kadang karena malas itu jadi buatnya bu dimatikan lagi alarmnya. Tidur lagi gitu. Iya. Jadi berangkat sekolah jam berapa jadinya? Jam 7:25 bu. Kita masuk jam berapa? Jam 7:30. Berarti udah terlambat Raisa ya. Raisa ke sekolah naik angkot apa jalan kaki? Jalan kaki. Jarak tempuh dari rumah ke sekolah kira-kira berapa menit dia? Sekitar 10 menit. 10 menit. Apakah memang setiap hari Raisa terlambat? Enggak. Dalam seminggu berapa kali? 2 kali. Itu harinya sama apa beda? Beda bu. Yang seringnya hari apa aja?
hari Senin sama hari Kamis. Hari Senin ada nggak pelajaran yang tidak disukai Raisa? Nggak ada. Hari Kamis? Nggak ada. Nggak ada. Berarti semua pelajaran disukai Raisa? Iya. Yang paling disukai pelajaran apa dia? Pelajaran bahasa Inggris sama pelajaran IPA. Oh, berarti Raisa itu memang terlambat dalam seminggu itu yang 2 kali. Yang menyebabkannya itu memang karena main HP sampai jam 11 malam gitu. Iya. Dalam seminggu kan 2 kali terlambat. Kalau sebulan udah berapa kali Raisa terlambat? Udah 8 kali dulu. 8 kali ya. Raisa ada nggak merasa menyesal atau merasa kecewa karena sering terlambat datang ke sekolah? Iya Bu, ada rasa menyesal. Raisa merasa sehat nggak badannya? Karena kan Raisa kan lama tidur jam 11 malam. Kalau pas bangun tidur itu sehat nggak perasaan Raisa badannya itu? Enggak. Apa yang Raisa rasakan? Bawaannya Bu, malas ke sekolah karena ngantuk. Raisa tahu kan kalau kita kurang tidur badannya tidak fit, ngantuk, bahkan kita malas untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Dan kalau terus ini dijalankan Raisa atau sudah menjadi kebiasaan Raisa, ibu takutnya nanti Raisa itu bisa jatuh sakit. Gimana? Apa memang ini terus akan Raisa lakukan atau sebaliknya Raisa tinggalkan? Gimana ya Bu? Saya pun Bu bingung. Raisa merasa nyaman nggak dengan keadaan seperti ini? Sebenarnya tidak. Bisa diceritakan kenapa tidak nyaman? Awalnya Bu, Raisa merasa nggak apa-apa kalau datang ke sekolah terlambat. Cuman udah ditulis sama guru piket namanya, terus udah dibikin 2 kali perjanjian sama guru wali kelas. Terus itu aku disuruh ke ruang PK. Perasaan saya malu sama diri sendiri sama kawan-kawan juga. Kalau Raisa merasa tidak nyaman dengan keadaan seperti ini, yang seharusnya apa yang dilakukan Raisa? Merubah perilaku saya Bu, menjadi tidak datang terlambat ke sekolah dan saya tidak mau sampai jatuh sakit. Iya, yang harus dirubah ya tinggal laku Raisa. Yang selama ini kan nggak sesuai dengan peraturan sekolah kan. Yang Raisa sering terlambat datang ke sekolah, dan dengan merubahnya ke perilaku yang sesuai tepat waktu sampai di sekolah. Ya, dari cerita Raisa, berarti Raisa itu belum bisa manajemen waktunya antara bermain handphone dengan bangun tidur. Apa memang gitu Raisa? Iya Bu, saya belum ada membuat jam target bangun tidur sampai bermain handphone. Tadi Raisa juga menyampaikan sama ibu, Raisa itu sering terlambat datang ke sekolah. Penyebabnya itu karena bermain handphone ya sampai jam 11 malam. Berangkat ke sekolah itu jam 7.25, padahal kan kita masuk 7.30 kan, berarti Raisa itu sudah terlambat datang ke sekolah. Dan bangunnya Raisa itu 6:30. Raisa juga menyampaikan nama Raisa itu sering dicatat di meja piket, dan 2 kali membuat perjanjian sama wali kelas. Memang gitu tadi? Iya Bu, kadang saya juga ketinggalan les pertama, sama juga Bu kadang berhadapan sama guru piket. Terus sekarang Bu juga kadang disuruh membersihkan lingkungan sekolah. Raisa juga tadi menyampaikan sama ibu ada niat ya ingin merubah perilakunya, tidak ingin terlambat datang ke sekolah. Iya. Baiklah, kalau begitu kita tetapkan dulu ya tujuan yang hendak kita capai. Yang selama ini Raisa kan sering terlambat datang ke sekolah. Kita mengubahnya menjadi tepat waktu sampai di sekolah. Gimana? Apa Raisa setuju? Iya Bu, caranya Bu gimana? Ini mungkin memberatkan Raisa ya, tapi harus ibu sampaikan juga sama Raisa ya. Gimana kalau malam hari Raisa nggak main handphone lagi, gimana?
Jangan gitu lah Bu, Tom nggak bisa gitu. Iya, Ibu memahami perasaan Raisa ya. Memang sulit ya, apalagi sudah jadi kebiasaan sama kita main handphone di malam hari. Mungkin orang pun akan menolaknya. Termasuk juga Raisa gitu kan nak? Iya. Dan selama ini Raisa main handphonenya di malam hari 2 jam atau mungkin lebih dia ya, dari 2 jam. Bisa nggak nak? Oh, kalau kita kurangi jamnya nggak sampai 2 jam, misalnya sekitar 30 menit gimana? Gimana ya? Kalau misalnya saya nggak bisa Bu, gimana? Kalau nggak bisa Raisa 30 menit, gimana dari Raisa lah dulu? Sekitar berapa menit lah yang dibutuhkan Raisa? 45 menit. 45 menit. Kalau yang dibutuhkan Raisa 40 menit untuk main handphone di malam hari, kalau jam belajarnya berapa jam dibuat? 1 jam. Dari jam berapa dia? Dari jam 7:30 sampai jam 8:30. Main handphonenya? Dari jam 8:30 sampai jam 9:15. Tidur malamnya jam berapa itu? Jam 9:30. Bangunnya jam berapa? Jam 5:30. Berangkat sekolah? Jam 7:10. Jam 10 ya. Oh, bisa nggak ini menjadi kontrak perilaku Raisa sama ibu? Maksudnya kontrak perilaku apa? Jadi kontrak perilaku itu adalah kesepakatan Raisa dengan ibu. Apa-apa saja yang harus Raisa lakukan biar nanti Raisa itu nggak ada lagi nak terlambat datang ke sekolah, sudah tepat waktu sampai di sekolah. Dan nanti ada juga rewardnya, ada juga punishmentnya. Kalau reward itu hadiah, kalau dari ibu hadiahnya pujian mungkin sama Raisa atau mungkin acuan jempol. Tapi kalau ada nanti Raisa ada juga melanggar peraturan, tetap terlambat datang ke sekolah dan nanti sebagai hukumannya dari ibu. Tapi bagusnya nak, di kontrak perilaku ini orang tua Raisa itu ikut di dalamnya. Kenapa? Kalau di rumah kan yang memantau Raisa kan orang tua. Kalau di sekolah kan ibu, wali kelasmu, guru yang piket, atau mungkin teman-temanmu yang di dalam kelas kan bisa memberikan informasi sama orang ibu. Tapi kalau di rumah pasti orang tua kan yang memantau perilaku Raisa, apakah memang Raisa itu tepat waktu tidurnya tengah 10, apa kelewatan, apa pas dia tengah 10 udah tidur Raisa, atau mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan orang tua di diri Raisa. Kalau seandainya Raisa itu bisa melakukan hal itu, ada reward dari orang tua, tapi rewardnya itu misalnya dalam 1 semester diberikan tas baru, atau mungkin sepatu baru, atau mungkin hari ini Raisa tepat waktu sampai di sekolah mungkin ditambah uang jajannya kan, atau mungkin sebaliknya dikurangi uang jajan kalau melanggar kontrak yang tadi. Tapi ini kesepakatan kita. Boleh nggak ibu undang orang tua Raisa untuk menyampaikan kontrak perilaku ini? Gimana ya Bu? Tadi kan Bu Raisa udah bilang Raisa nggak mau masalah Raisa diketahui oleh orang lain, cukup kita doa aja. Berarti Raisa belum mau ya orang tuanya diundang datang ke sekolah ya? Berarti yang memantau Raisa orang ibu aja dulu ya di sekolah. Tapi nanti kalau seandainya tidak ada perubahan, boleh kan ibu undang orang tuanya nak? Boleh. Ya. Kalau Raisa setuju, Raisa harus bisa manajemen waktunya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Maksudnya Bu, saya membuat daftar kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Iya betul nak. Karena kan dengan adanya jadwal kegiatan Raisa tahu kan apa-apa saja yang harus Raisa lakukan dan apa-apa saja yang harus diprioritaskan di jadwal kegiatan Raisa itu. Bisa nak? Bisa. Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Ya. Di sini lah ditulisnya.
siap. Coba Ibu lihat ya. Bangun pagi. Boleh nggak Ibu tambahkan? Boleh. Ibu kasih masukan ya. Ini kan udah ada di buat Raisa jadwalnya kan. Ini kan udah ada sholat zuhur sama sholat asar sama maghrib. Nanti coba dulu ditambah di sini sholat subuh sama sholat zuhurnya sama sholat isya. Gimana kira-kira ditambahkan dia? Di antara jam berapa dia? Jam berapa? Sholat isya bisa jam 8. Jam 8. Sholat subuhnya kira-kira jam berapa dibuat? Jam 5. Iya, bisa. Ya, tadi di kontrak kita jam berapa Raisa tidur? Apanya? Jam 5:30. 5:30. Berarti sholatnya itu jam berapa dibuat dia? Berarti 5:30 atau mungkin jam berapa bagusnya dia? Karena kan Raisa masih bangun kan jam 5.30, iya kan? Jadi subuhnya itu nggak mungkin kan jam 5 dibuat kan? Berarti jam 5:30 lewat. Iya, 5:30 lewat. 5. Atau 5:45 buat kan? 5:45 sholat. Udah itu nak, coba dulu dibuat di situ jadwal belajar. Ibu sarankan itu masukan dari Ibu ya. Itu kan nanti pribadi Raisa itu. Dibuat dulu nak jadwal belajar, mungkin siang hari atau sore hari sekali, dan jadwal belajar di malam harinya ditambah di situ. Baru jadwal malam belajar. Udah tentuin. Udah ada dibuat. Oh ya. Biar lebih maksimal kegiatan Raisa, mau nggak Raisa? Kan di sekolah kita kan ada namanya kegiatan ekstrakurikuler. Mau nggak Raisa ikut di situ? Bagus juga ya Bu kalau misalnya Raisa ikut kegiatan ekstrakurikuler. Iya, coba aja kan biar lebih bermanfaat waktunya, tidak ada waktu yang tersia-sia kan, daripada di rumah main handphone terus kan. Mendingan kegiatan kita yang di luar sekolah kita ikuti kan, mumpung dia ada di sekolah dan mumpung juga dia gratis kan. Nggak terasa ya waktu kita sudah mulai hampir habis. Untuk memanfaatkan waktu yang masih ada, Raisa rangkumlah dulu apa-apa saja tadi pokok-pokok hasil yang sudah kita bahas. Yang biasanya Raisa tidak membuat daftar kegiatan dari pagi sampai tidur kembali, sekarang dibuat. Terus yang biasanya bangun pagi jam 6:30, sekarang jam 6:30. Yang biasanya pergi sekolah jam 7:25, sekarang jam 7:10. Yang biasanya yang biasanya tidurnya jam 11 dikurangi jadi jam 9:30. Berarti Raisa udah paham ya apa-apa saja yang harus Raisa lakukan kan? Gimana perasaan Raisa setelah mendapatkan layanan ini? Senang lah Bu, masalah Raisa jadi dapat solusinya. Tadi kan Raisa sudah membuat jalan kegiatan. Rencananya kapan itu dilaksanakan? Sekarang juga. Bagus ya. Mudah-mudahan Raisa itu lebih sadar diri untuk menjalankan kegiatannya dan lebih menghargai yang namanya waktu. Iya Bu, saya
akan berusaha menjalankan jadwal kegiatan yang telah saya buat. Ada nggak pemahaman Raisa yang baru setelah kita mengadakan konseling ini? Ada Bu yang biasanya selalu tidak mementingkan waktu, sekarang harus lebih mementingkan waktu agar tidak terbuang sia-sia. Sebelum kita tutup konseling ini, Ibu minta ya kesediaan Raisa untuk mengisi yang namanya evaluasi hasil dari konseling. Bisa kan Nak? Apa itu Bu evaluasi? Jadi evaluasi di dalam konseling itu ada 2 evaluasi ya. Yang pertama evaluasi proses, yang kedua evaluasi hasil. Kalau yang proses Ibu yang menilai Raisa, tapi yang hasilnya Raisa yang menilai Bu, gimana tadi penerimaan Ibu sama Raisa, ya. Seperti ini dia. Raisa silakan Bu. Iya, silakan. Udah. Ada sampai di belakang. Coba diganti. Bukan lagi membuat, menjalankan. Tadi kan udah dibuat kan? Udah. Ya. Bisa Ibu tanda tangannya. Iya diisi. Yang ini, seandainya kita gagal, apa tadi ya banyak? Jika gagal akan Iya. Di tanda tangannya. Coba ini bacakan. Berarti ada 2 di sini ya, kontrak perilaku Raisa. Yang pertama itu tepat waktu sampai di sekolah kan. Yang kedua menjalankan jadwal kegiatan yang sudah dibuat Raisa tadi. Jadi jadwal Raisa itu ditempel ya di kamarnya, dibauskan kembali ya tulisannya ya Nak. Baru seandainya berhasil Raisa, berarti ada pujian dari orang ibu di sekolah, termasuk juga guru kamu, atau acungan jempol dari guru-guru di sekolah. Tapi seandainya gagal, terpaksa kan? Nah Ibu panggil orang tua ya. Di sini Ibu tanda tangani juga ya. Ibu rasa udah cukup ya pertemuan kita kali ini. Kira-kira kapan lagi kita bertemu untuk membicarakan perubahan tingkah laku Raisa ini? Minggu depan. Minggu depan ya. Jamnya, harinya gimana deh? Kalau harinya Bu beda aja lah Bu. Hari apa kita buat? Hari
Kamis. Kami jam berapa ya? Jam 11. Ya, Ibu tunggu ya di ruang PK ya. Ibu rasa cukup ya untuk konseling kita hari ini, dan Ibu harapkan Raisa bisa menjalankan kontrak perilaku kita dan menjalankan jadwal yang sudah dibuat Raisa ya. Dan Raisa kembali lagi ya ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang.